Halo, bertemu lagi dengan aku setelah tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Cancer ya. Energinya terkait pesan penting untuk kamu di bulan Januari 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma bagian dari general aja, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate, ya berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Cancer. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya Cancer, percintaan kamu. Pesan penting untuk kamu di bulan Januari 2022. Kita lihat dari energi kartunya untuk dirimu Cancer. Beri saya 10 kartu untuk Cancer. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Kartu pertamanya di Empress, Nine of Swords, The Hermit. Oke, ada Ace of Pentacles, King of Swords, Six of Pentacles, Four of Pentacles, Seven of Cups, Three of Cups, satu lagi buat Cancer, Ten of Swords. Thank you buat kartunya. Ini bottom of the decknya ya. Oke, Cancer. Pesan penting untuk kamu di bulan Januari 2022. Di sini aku lihat dari energi kartunya ya. Sepertinya itu banyak banget ya. Mungkin ya, dalam segi cinta juga, segi teman juga yang datang ke kamu. Tapi mereka itu kayak PHP, pemberi harapan palsu. Kenapa mereka seperti itu ke kamu ya? Saya ngelihat kamu ini cukup sedih ya. Kamu juga kayak ngerasa cukup kesulitan ya dalam mencari teman, dalam mencari pasangan, karena ya bertemu dengan orang-orang yang tidak tepat ya, alias orang-orang yang dimana itu cuma kayak berteman sama kamu itu ya kayak cuma temen di luar tapi nusuk di belakang. Dari segi pasangan atau mungkin dari segi cinta juga yang datang kebanyakan aku lihat juga PHP Cancer. Jadi kayak kamu itu banyak pemikiran kamu, kenapa kayak gitu, kenapa gitu kenapa ya. Jadi pesan pentingnya di sini itu mungkin di mana sekarang kamu lagi bertemu dengan orang yang memang tidak tepat aja, yang memang tidak sevibrasi sama kamu ya. Jadi memang terkadang kita hidup itu pasti kita bertemu dengan orang-orang yang gak tepat. Terkadang kayak gitu guys, kalau sekali ketemu orang yang gak tepat nih kayak temen, langsung ya kayak kalau kata orang langsung banyak gitu ya, bertemu dengan teman-teman yang toksik mulu ya. Jadi kayak dimana kita tuh harus belajar untuk membedakan mana teman yang baik, mana yang enggak. Terkadang memang kita bertemu dengan teman yang toksik juga itu bisa ngebantu kita juga sebetulnya. Membantu apa? Sebenarnya mereka juga bisa membantu mental kita jadi lebih kuat. Jadi ngebantu kita kayak menanam insting kita itu jadi lebih tajam ya. Jadi gitu Cancer. Jadi menurutku kamu jangan terlalu pesimis sampai-sampai tidak percaya diri kamu itu nggak bisa punya pasangan, apalagi nggak bisa punya teman yang baik ya. Jangan berpikir kayak gitu ya, kamu harus percaya diri ya.
ya memang orang-orang toksik ya nggak bakal selevel sama kamu, ya. Jadi menurut saya kamu jangan takut. Suatu saat kamu pasti kok bertemu dengan teman yang baik, ya. Jadi yang seperti aku bilang, mungkin 3 tahun pertama kita punya teman, ternyata temannya toksik. Nah, tahun keempat ternyata kita benar-benar kayak dipertemukan dengan teman yang benar-benar yang vibrasi sama kita, benar-benar itu teman baik banget dan tulus. Nah, itu ada kalanya. Jadi ada masanya ya kalau menurut saya. Suatu saat pasti kita akan bertemu dengan teman yang baik dan juga bertemu dengan cinta yang tepat, ya. Entah kamu masalah di teman atau cinta, saya harap kamu bisa semangat kembali, jangan ngedown. Dan perihal mungkin kalau kamu ditusuk di belakang, ya, maksudnya bukan ditusuk pakai pisau guys, tapi ya kayak omongan gak sedap, ya udah abaikan aja, nanti juga mereka juga kena karmanya. Yang penting kamu jangan sampai menyumpahi, yang penting kamu harus semangat dalam menjalani hidup kamu, Cancer, ya. Sebenarnya saya tahu kamu ini orang yang baik, ya, cuman memang terkadang gitu kita ketemu orang yang gak tepat, ya, untuk gimana ya, kayak semacam pembelajaran juga sih. Soalnya saya pernah di posisi kamu, ya, saya kerja nggak ada satupun teman yang bener. Ya paling kalau dihitung jari cuma kayak 4 orang doang, ya, sisanya toksik semuanya. Dan kadang kita udah ketemu orang yang bener, dia malah temenan sama yang toksik. Ya jadi gimana, nggak ada satupun teman yang bener. Dulu saya kerja kayak gitu, ya mau gimana, ya setahun saya gitu, saya tahan-tahanin, tapi setelahnya selebih itu saya keluar, ya. Tapi saya selalu menganggap hal yang terjadi waktu dulu saya kerja itu sebagai pembelajaran aja, ya. Jadi saya lebih kayak waspada. Oh, kalau teman yang baik tuh begini, kalau teman yang toksik tuh begini. Jadi lebih kayak insting kita tuh jadi lebih tajam, ya. Seperti itu ya, Cancer, ya. Nanti juga satu saat juga mereka kena karmanya, ya. Yang penting kamu tetap berbuat baik, yang penting jalani aja hidup kamu. Jangan sampai ngerasa dirimu itu nggak bertemu dengan orang yang nggak tepat atau nggak punya teman yang baik. Jangan berpikir seperti itu. Ada nanti suatu saat kamu akan bertemu dengan orang yang benar-benar tulus sama kamu, pasti ada, ya. Semua itu memang butuh waktu, ya. Semangat loh buat kamu, ya, karena kamu bener-bener kayak aku lihat jadi kayak pemurung banget gara-gara hal ini. Jangankan cinta, gara-gara teman aja orang bisa murung loh. Serius banget. Karena ini saya juga pernah ngalamin kayak kamu, murung jadinya. Kenapa gitu kan? Kok teman-teman kok toksik semuanya? Waktu itu saya kerja juga saya kepikiran kayak kamu, sedih banget ya. Jadi pemurung, tapi ya udah, mau gimana pun saya harus semangat. Tapi selebihnya sih setelah saya keluar saya udah nggak gimana-gimana lagi sih. Jadi buat kamu yang mungkin teman toksiknya di tempat kerja, kalau ngerasa udah nggak tahan, ya kalau kamu mau pindah ya pindah, nggak apa-apa, ya, pindah aja dari situ. Tapi asal kamu udah dapet job baru, jangan pindah gitu aja. Karena gini ya, kebanyakan orang itu pada dasarnya kalau nggak betah kerja itu main pindah, tapi nggak ada usaha sampingan. Kalau kamu punya usaha sampingan atau udah diterima job baru, nah itu nggak apa-apa. So kita pikirin buat kedepannya itu kita harus bayar. Hidup kita itu kan pakai uang, ya. Nah ini pas banget nih, goodbye to the old, hello to the new, ya. Jadi ada di mana bagian kamu akan mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang toksik, teman-teman toksik, cinta-cinta yang ibarat kata yang PHP yang datang ke kamu. Dan di mana kayak gini, kayak kamu itu masuk ya ke transisi hidup yang baru, yang mungkin di mana transisi yang baru ini itu kamu akan bertemu dengan orang-orang yang memang tepat, yang satu vibrasi sama kamu, Cancer. Amin ya. Jadi di mana kamu akan bertemu dengan orang itu. Dan di sini ada affirmation ya, yang dimana di sini tanamkan pikiran yang positif dalam pikiran kamu, ya. Bantu juga ya kayak Loa gitu ya, love of attraction, ya. Jadi supaya menarik energi yang positif. Dan di sini connect with nature. Mungkin kamu bisa jalan-jalan kayak ke taman, kayak alam, nuansa kayak pepohonan, bunga-bungaan. Itu buat menambah daya pikir kamu itu lebih positif ya, supaya kamu nggak depresi. Mungkin kamu bisa hirup udara segar dengan pergi ke tempat-tempat alam, ya. Jangan ke mall. Itu aja untuk Cancer, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.